Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuk Bikin Podcast. Nah, saya Faza. Kali ini saya akan membahas tentang IT dan society. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih untuk membahas ini. Saya akan ditemani oleh teman saya bernama Fadila. Halo. Hai Dila. Hai. Apa kabar nih Dil? Baik dong. Makin cantik aja. I know. Oke, Dil. Ya. Bagaimana sih sekarang itu di Indonesia menurut kamu perkembangannya? Perkembangan tentang ini ya, IT dan society itu ya? kan. Jadi kita sedikit bicara tentang perkembangan di Indonesia. Jadi revolusi di Indonesia tuh udah sampai revolusi 4.0 ya nggak sih? Oh iya bener banget. Nah itu revolusi industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai dengan adanya digital ekonomi, big data, IoT, robotik, cloud system, IT, society yang semuanya aktivitasnya itu berbasis teknologi hingga sekarang ya Dil ya? Iya bener banget. Menurut kamu Dil, tujuan dari program revolusi ini tuh untuk mendorong apa sih? Jadi tujuan revolusi industri 4.0 ini tuh untuk mendukung industri Indonesia untuk sampai ke top 10 di dunia gitu loh, dengan cara kita memperbanyak ekspor ke luar negeri. Wah keren banget dong, berarti Keren kita banget. tuh masih membayangkan aja udah kayak wow banget Wow. ya. Kayak gitu. Terus dari dengan memanfaatkan big data, terus robotik yang diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, keuangan, dan lain sebagainya. Itu dapat mendukung layanan dan kenyamanan hidup manusia secara berkelanjutan ya. Bener banget. Apalagi nih ya sekarang di era modern sekarang nih, perkembangan revolusi industri tuh udah berkembang pesat banget. Kayak di Jepang malah sekarang tuh udah society 5.0 loh. Udah nyampe 5.0. Iya loh, Indonesia Keren kapan banget. ya? Berarti tuh emang ya dari dulu tuh Jepang tuh selalu menjadi tokoh utama dari perkembangannya. Bisa dibilang gitu sih. Iya, jadi tuh kayak Jepang tuh selalu memimpin ya. Betul. Terus kalau untuk perkembangannya nih ya, atau tahap-tahap revolusinya, itu sendiri tuh bagaimana sih? Jadi tahap-tahap dari revolusi industri itu kita jelasin sedikit kali ya tentang society ya. Iya. Jadi society itu artinya simpelnya adalah masyarakat. Kalau dari KBB itu sejumlah manusia yang di dalam arti seluas-luasnya yang bercampur dalam suatu kebudayaan dan memiliki anggapan yang sama. Nah kalau digabung nih society 5.0, jadi kebudayaan yang udah berkembang dan berkolaborasi dengan teknologi gitu sih. Kalau untuk tahap-tahapnya tuh bagaimana ya Dia? Nah kalau tahapnya nih aku udah ada siapin PPT-nya nih ya. Nah nih. Jadi kalau bisa dilihat di PPT tuh society tuh selalu berkembang ya, dari society 1.0, 2.0 sampai 5.0. Jadi tuh kalau society 1.0 dari zaman berburu tuh Dari zaman purba ya. dari kayak zaman batu, zaman ya pokoknya berburu-buru gitu lah, yang masih primitif banget tuh kan. Terus berlanjut lagi 2.0 yang bercocok tanam, bertani, kegiatannya masyarakatnya. Terus berkembang lagi jadi 3.0 yang udah industrial, kayak banyak lokomotif, banyak teknologi-teknologi uap gitu kan. Nah sampai sekarang nih di Indonesia 4.0 berkembang informasi, kita jadi gampang menemukan informasi dari internet gitu kan, dari smartphone. Terus di Jepang malah sekarang udah 5.0, jadi masyarakatnya udah gampang kalau melakukan apapun tuh serba praktis lah pokoknya. Gila. Tapi ya dari semuanya ini ternyata Indonesia tuh udah sejauh itu ya, udah menyampai
Society 4.0-nya itu ya. Udah jauh banget ternyata ya. Nah, kalau cara kerjanya sendiri tuh untuk berfungsi sebagai apa sih Society 5.0 ini? Jadi Society 5.0 ini kayak itu ya, AI dan IoT itu berfungsi sebagai pengolah data dan menganalisis data yang bersumber pada manusia. Terus habis itu datanya diolah, terus diumpan balikan lagi tuh ke manusianya buat jadi kayak aplikasi buat digunakan oleh manusia-manusianya sendiri gitu sih. Nah, mungkin teman-teman kita di rumah ini kurang tahu nih ya. Paham ya? Kurang paham gitu kan. Emang orang Indonesia tuh kurang paham kalau tidak ada contohnya. Dicontohin ya berarti. Contohnya dong. Kita contohin dulu. Bagaimana sih dengan konsep Society 5.0 itu bisa diaplikasikan pada kehidupan sosial atau mungkin bisa dikasih beberapa contoh? Boleh nih. Seperti kata Dila tadi di awal ya, yang Jepang sendiri tuh udah meluncurkan programnya yang sangat banyak. Kita tampilin video kali ya biar enak. ここはちょっと未来に日本のとある町。時間ぴったり。IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。昨日から血圧が高いみたいですが。そう？いってらっしゃい。はい、これ。ありがとう。間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみです。なんか言った？なんでもない。 Nah, tuh contoh videonya ya. Tadi dari video tuh udah ada contoh-contoh penggunaan Society 5.0 tuh kan. Ya. Kayak tadi ada smart home tuh kan, kulkasnya ngomong sendiri guys. Kapan kita punya dia di rumah? Langsung muncul makanannya di itu kelihatan kan. Nah, terus kalau di Jepang tuh ada kayak teknologi pengiriman barang tuh pakai drone gitu loh. Menarik banget gak sih? Kayak terbang-terbang gitu. Iya, tapi paket terbang-terbang gitu. Lucu banget gak sih? Jadi tuh kita berarti gampang banget kan kalau mau pesen tinggal ketik. Ya ntar jauh deh sampai rumah ya kan. Tapi ini dia kalau kita menggunakan drone itu ya, pengantar paket menggunakan drone. Menurut kamu tuh itu baik nggak sih, atau paket kita akan aman nggak sih? Pendapat kamu bagaimana? Kalau yang kayak gitu kayaknya udah dipastikan aman gak sih, karena dia udah berani beroperasi ya kan. Berarti barangnya harus udah harus udah di packagingnya tuh yang bubble wrapnya mungkin 100 cm bisa jadi tebal banget ya, tebal banget. Nah, tapi pasti dipastikan itu tepat sasaran lah, pasti nggak mungkin nyasar itu sih. Ya. Keren banget ya. Jadi tuh nggak perlu takut kalau rumah kita di pedalaman atau di pegunungan. Biasanya Indonesia tuh kan banyak banget tuh masyarakat yang tinggalnya tuh di pegunungan, di pedalaman gitu-gitu kan. Bisa banget tuh besok Indonesia yuk, bisa yuk. Yuk, Indonesia bisa lah ya. Indonesia bisa. JNT bikin terbang. Jadi terbang gitu, ada tulisan JNT di atas. Tahu nggak sih Dil, kamu yang dulu anak kecil mereka ngelihat pesawat terbang tuh yang kayak pesawat kasih aku ini sekarang gitu. jadi kenyataan di Jepang kan. Ayo Indonesia bisa yo, ya kan? Serba simpel banget pokoknya. Keren banget ya berarti ya. Karena sudah memudahkan dengan adanya drone delivery itu sendiri ya kan? Nah habis itu ada juga namanya tuh yang kayak tadi tuh lah, yang
rumah pintar, smart home yang kalau misalkan kita kayak di Home Alone itu buka pintu. Sekarang tuh udah ada beneran loh di dunia nyata. Kalau di Jepang tuh kita tuh kayaknya nggak perlu meragukan lagi nggak sih soal tentang perkembangannya gitu kan. Kayak itu bisa banget tuh yuk Indonesia. Aduh, pengen nggak sih punya rumah kayak gitu ya nggak sih? pengen banget yang kita tuh nggak perlu untuk cetak lagi gitu. Tinggal aja dari jauh. Matikan lampu, langsung mati tuh rumah tuh. Semuanya mati. Gak dong. Bukan cuma teras doang ya. Semua itu anjlok apa kecanggihan teknologi tuh. Terus ada juga alarm gak sih? Alarm ini gak sih? Alarm yang selalu bermasalah dengan tidur masyarakat. Gak bangun gitu. Siapa tuh yang suka gak bangun? Angkat tangan saya. Nah bisa tuh. Sekarang ada teknologi alarm yang kayak mastiin kamu tuh udah bangun beneran apa belum sih gitu loh. Jadi kamu gak cuma bangun terus matiin aja tidur lagi. Enggak. Pasti kamu akan selalu diteror dengan teknologi ini biar kamu bangun. Ternyata tuh berguna banget gitu ya. Perkembangan teknologi itu kan udah ini banget. Ketika alarm itu berbunyi tapi belum memastikan kita bangun atau tidak itu kan di zaman sekarang. Tetapi di Jepang itu sudah lebih berkembang lagi. Di Jepang itu sudah kayak kita itu dipastikan emang benar-benar bangun gitu ya. Nggak cuma bangun terus matiin lagi. Nggak, aduh itu Indonesia banget. Indonesia banget. Indonesia bisa yuk berubah. Bisa. Terus ada lagi nih yang keren lagi tentang kesehatan. Jadi tuh si teknologi IoT ini tuh membantu kita pada kesehatan medis care. Jadi kita bisa tahu nih detak jantung kita, terus tekanan darah kita, terus bisa memberikan informasi kita tuh beneran sehat gak sih gitu loh. Seperti yang zaman sekarang juga gak sih di Indonesia iPhone Apple Watch ya kan, dia bisa mengetahui detak jantung kita gitu, berapa jauh jarak kita berjalan. Itu termasuk gitu, juga kan. Tuh berarti dikit-dikit Indonesia udah ngikutin mulai, juga ya kan sebenarnya udah mulai. Berarti sistem AI ini bisa menganalisa sendiri perihal kesehatan kita gitu kan, kepada dokter pribadi kita secara online. Nggak perlu datang ngantri kan? Nggak perlu datang, kita nggak perlu ngantri panjang ngambil nomor antrian gitu. Lagi panas nungguin antrian kayak ya Allah gitu. Kayak aduh udah sakit tambah sakit lagi gitu kan. Nah teknologi ini jadi mempermudah kita kan konsultasi dari rumah. Betul. Terus bisa juga memberitahu kita obat yang baik buat kita. Terus makanan sama minuman apa yang kita butuhkan gitu. Buat yang sehat di badan kita gitu kan. Dan yang paling utamanya sih olahraga yang tidak berlebihan. Itu bisa juga digunakan di sini gitu. Bisa. Terus ada lagi nih tentang pertanian. Bisa juga loh teknologi ini digunakan di pertanian, smart farming. Oh iya? Jadi tuh kita tinggal iniin handphone gitu kan dari rumah. Si traktor tuh bakal bajak sawah kita sendiri loh. Di Jepang tuh gitu loh. Oh berarti kita gak perlu lagi datang ke sawah terus panas-panasan, becek-becek, kotor-kotor gitu gak perlu ya? Naik kebo. Naik kebo gak perlu lagi ya? Gak usah. Kebo itu sekarang butuh istirahat. Nah kebonya istirahat aja tuh. Jadi sekarang menggunakan kita bisa menggunakan smartphone ya. Tinggal titit. Udah jadi instan, semua serba instan. Terus tentang naik mobil itu bisa otomatis kita tinggal tidur bisa. Berarti yang nggak bisa bawa mobil itu juga bisa ya? Bisa menggunakan mobil ya? Iya loh. Keren banget. Kayak aduh, kapan ya Dil ya kita mau pindah nggak sih ke Jepang? Pengen ya sebenarnya, tapi bisalah Indonesia sebentar lagi nggak sih? Indonesia yuk anak mudanya bisa. Kalian bisa. Kita pasti bisa sih. Mengembangkan. Nah selanjutnya tuh Dio, ternyata banyak sekali ya kegiatan Society 5.0 ini yang dikembangkan di Jepang saat ini. Semoga aja nih 10 tahun ke depan Indonesia bisa menerapkan Society 5.0 ini supaya memudahkan kegiatan rakyat Indonesia, apalagi ke pelajar ya. Sangat banget disayangkan ya apabila
nggak mau memaksimalkan. Tidak ya betul sekali. Nah Dil, dari yang kita bahas dari awal, betapa kerennya nih Society 5.0 ini bekerja. Kita juga harus tahu nih, selain Society 5.0 ini bekerja, manusianya juga, masyarakatnya juga itu harus mencapai masyarakat yang memandang ke depan, betul. yang meruntuhkan rasa stagnasinya yang ada gitu kan. Terus masyarakat yang anggotanya harus saling menghormati satu sama lain. Itu yang kurang di Indonesia, ya kan? Betapa kurangnya sifat kemanusiaan dari masing-masing individu. Iya, itu yang melampaui generasi dan masyarakat, di mana setiap orang itu dapat memimpin kehidupannya gitu, yang menjadi aktif dan menyenangkan. Bener banget. Masyarakat 5.0 ini bekerja untuk mencapai konvergensi yang tinggi antara cyberspace atau ruang virtual dan kehidupan nyata. Jadi berkolaborasi gitu kan antara kehidupan nyata dan teknologi. Nah, dalam masyarakat informasi 4.0 itu orang bisa mengakses layanan cloud atau database di media melalui internet. Kayak contohnya yang tadi itu loh, pembelajaran. Kita bisa akses dari Google Classroom. Jadi memudahkan kita untuk bahasanya mengumpulkan materi gitu kan. Biar kita nggak usah capek-capek tuh kita nulis-nulis gitu. Nah Dil, namun kita juga nggak boleh salah nih Dil, ya kan, dalam masyarakat 5.0 ini orang, benda, dan sistem semuanya tuh terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia lalu diberi feedback ke ruang fisik. Nah, proses ini tuh membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin gitu. Yang sebelumnya tuh tidak ada, itu menjadi ada di era sekarang gitu. Terus ya Dil, di sini tuh aku tuh penasaran gitu ya tentang bagaimana masyarakat 5.0 ini menyeimbangkan nih pembangunan ekonomi dan penyelesaian masalah sosialnya. Misalnya seperti ya yang kita tahu nih, ketika ekonomi tumbuh dan kehidupan menjadi nyaman, permintaan energi dan bahan makanan meningkat, umur panjang, globalisasi ekonomi semakin maju, persaingan internasional menjadi semakin berat, dan masalah seperti konsentrasi kekayaan dan ketimpangan regional semakin meningkat. Itu bagaimana sih? Nah, jadi gini nih, dalam menghadapi perubahan besar seperti di dunia, teknologi baru seperti IoT atau Internet of Things, robotika, AI, dan data besar, semuanya dapat mempengaruhi jalannya masyarakat emang sih. Perkembangan zaman ini kan terus maju gitu kan. Jepang tuh berusaha menjadikan masyarakatnya sebagai sebuah masyarakat yang baru, terus menggabungkan teknologi baru ini di semua industri. Itu masalah-masalah sosial itu bisa teratasi kalau di Jepang itu. Jepang itu emang keren banget ya. Dari tadi itu kita tidak berhenti membahas tentang Jepang dan perkembangannya yang semakin meningkat gitu ya. Jadi iri kan kita sebagai masyarakat Indonesia. Aduh, gak sabar sih bagaimana betapa hebatnya Indonesia ya. Tidak cuma dengan perkembangannya, kalau misalkan emang benar-benar berkembang nih ya menjadi 5.0, bagaimana dengan keindahannya Indonesia yang luar biasa dan banyak beragam budaya ya, banyak di luar sana gitu kan. Terus ditambah lagi dengan udah makin betah sih, betah banget Indonesia dan pasti bakal banyak turis-turis yang bakal datang ke Indonesia. Indonesia mah bisa. Nah, kalau untuk pembangunan ekonomi dan sosial, untuk permasalahan sosial dalam masyarakat, nah, kalau itu sih di masyarakat 5.0, nilai baru yang diciptakan untuk melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang dirancang secara halus untuk menghadirkan model masyarakat masa depan. Jadi masyarakatnya makin modern pokoknya. Wah, dia serba praktis. Gila ya emang. Berarti untuk mencapai masyarakat seperti itu Jepang itu bermaksud menghadapi mereka secara langsung dengan tujuan menjadi yang pertama di dunia. Emang jadi itu tujuannya kan. Sebagai negara yang menghadapi isu-isu yang menentang untuk menghadirkan model masyarakat masa depan. Nah, kita nggak boleh kalah guys ya. Kita nggak boleh kalah sama Jepang. Jepang aja mereka tuh mempunyai tujuan yang luar biasa loh.
mau menjadi garda terdepan, mau jadi pembuatnya, ya. Nah, Kapan kita Indonesia? Ayo jangan malas-malasan lagi lah. Generasi muda bisa Generasi yuk. muda bisa yuk. Tuh. Perkembangan ini tuh kan punya peluang dan dampak loh guys ya, buat kehidupan masyarakat saat ini. Peluangnya yaitu munculnya pekerjaan-pekerjaan baru di tahun 2025 dan terdapat pengurangan emisi karbon kira-kira itu 26 miliar lah. Seberapa tuh? 26 miliar metrik ton dari 3 industri gitu. Berarti emang bagus ya peluangnya banget, buat mengurangi untuk kesehatan dunia juga bagus ini sih. Nah, kalau kita ngomongin dampaknya nih, dampak dari 5.0 ini jadi menghilangkan pekerjaan yang ada di saat ini gitu loh. Jadi tergantikan misalkan kita kayak naik becak tuh sekarang juga udah kayak nggak sih? Kurang ya. Orang-orang tuh pada berpindah ke taksi online, ojek online. Nah, itu salah satu dampak dari kemajuan teknologi ini kan. Iya sih. Sama juga dengan berkurangnya anak-anak yang bisa menulis. Berkurangnya orang-orang yang mau membaca gitu kan. Itu anak-anak jadi bisanya tuh ngetik ya. Lebih ke ngetik sekarang. Ngetik dan mereka pasti bakal kecanduan dengan yang namanya gadget. Anak bayi zaman sekarang keluar dipegangin HP juga kayaknya. Aduh. Pernah gak sih Dil kamu melihat kayak di luar sana nih ya, anak kecil yang masih kira-kira ya sekitaran TK lah. Iya. Mereka nangis merengek. Kenapa tuh? Karena gak dikasih HP. Aduh. Itu kayak bahaya gak kira-kira? Bahaya kayaknya. Bahaya. Tapi di sisi lain itu ada bagusnya. Tapi di sisi lain juga ada plus minus lah ya. Buat orang tua sih itu PR banget sih. Kayak buat lebih hati-hati buat ngasih gadget ke anaknya. Iya. Terus ada lagi nih dampaknya nih. Apa itu Dil? Jadi hilangnya pekerjaan di masa sekarang, terus bakal muncul pekerjaan baru yang sekarang tuh nggak ada. Kayak apa sih Dil? Jadi kayak misalkan sekarang tuh pekerjaan YouTuber. Zaman dulu kan nggak ada kan. Nah sekarang tuh ada tuh. Jadi kayak anak-anak SD zaman sekarang buat nanti kedepannya kayak tahun 2030 atau tahun berapa tuh bakal ada pekerjaan-pekerjaan baru yang sekarang tuh udah nggak ada gitu. Bisa jadi. Iya juga ya. Ya kan? Dengan uang yang begitu banyak ya, itu menghasilkan sesuatu yang lebih. Sebenarnya dampak positif juga sih kalau pekerjaan baru gitu kan. Jadi banyak pilihan kita untuk pengen bekerja. Dan dampak negatifnya itu juga banyak orang-orang yang nggak bisa, tidak bisa untuk mengikuti itu. Mereka memerlukan pekerjaan yang sebisa mereka karena banyak nih di Indonesia, masyarakat di Indonesia ini mereka ini tidak bersekolah atau sekolahnya tuh berhentinya cuma sampai SD. Ada juga yang emang dari kecil itu dia nggak sekolah karena nggak punya duit. Gitu. Iya sih, kasihan juga untuk yang kayak nggak bisa mengikuti perkembangan zaman ya, kayak orang-orang tua gitu kan. Nah itu tuh jadi salah satu PR juga untuk pengembang teknologi buat cari solusinya, ya nggak sih? Iya benar. Nah, gak akan ada habisnya nih ya Dil, kita berbicara tentang perkembangan industri ini. Udah berapa lama? Ini udah hampir setengah jam kita berbicara tentang perkembangan industri ini. Sih. Kalau kita perpanjang lagi tuh kayaknya lebih panjang lagi gitu kan, ya kan? Semoga aja nih Indonesia lebih maju, berkembang untuk kedepannya. Oke, terima kasih Dila sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita ilmu tambahan. Waduh, aku juga masih belajar nih ya. Takut banget loh. Makasih juga. Setidaknya ilmunya ya membantulah untuk kita. Semoga ya. Makasih juga ya udah ngundang aku ke sini. Iya, sama-sama. Lain kali kita undang lagi ya. Kita bahas-bahas hal yang menarik lagi. Gibah. Gak cuma tentang IT dan society, masih ada lagi banyak banget tentang perkembangan Indonesia gitu. Bukan cuma di Indonesia aja ya, sama kayak di Jepang dan dunia-dunia lain. Oke. Sampai jumpa. Jika kalian misalkan ada yang mau nambah lagi, bisa kalian kirim ke email kita atau kalian komen di bawah. Oke, kita tunggu. Terima kasih atas kurang lebihnya. Saya Faza, mohon maaf. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi